Pemirsa, aktivitas pasar tradisional di Aceh Tamiang kembali menunjukkan denyut kehidupan. Di Pasar Sabtu Tualang Cut, masyarakat mulai ramai berbelanja kebutuhan sehari-hari, menandai perlahan bangkitnya roda ekonomi daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Geliat pemulihan ekonomi warga terlihat jelas di Pasar Sabtu Tualang Cut, Aceh Tamiang. Aktivitas jual beli kembali hidup dengan pedagang dan pembeli memenuhi area pasar sejak pagi. Masyarakat datang untuk membeli bahan pangan dan kebutuhan harian, menciptakan suasana pasar yang kembali ramai dan dinamis. Di bawah tenda dan payung-payung besar, para pedagang tampak sibuk melayani pembeli. Lapak-lapak bahan pangan dipadati warga, termasuk kios cabai yang tidak henti didatangi pembeli. Di sudut lain pasar, lapak durian yang hanya dinaungi payung warna-warni juga dipenuhi warga yang antusias membeli buah. Selain kebutuhan pokok, geliat ekonomi juga terlihat di sektor non-pangan. Sejumlah toko perhiasan tampak ramai dikunjungi pembeli, khususnya ibu-ibu yang serius memilih emas dan perhiasan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk kembali berbelanja di tengah proses pemulihan. Suasana pasar yang kembali bergeliat menjadi sumber optimisme bagi para pedagang. Mereka menilai ramainya pembeli sebagai pertanda ekonomi perlahan bergerak ke arah yang lebih baik. Di tengah pengalaman bencana, para pedagang saling menguatkan dan memandang situasi ini sebagai momentum untuk bangkit bersama. Pasar ramai kayak gini kita senang sih. Ya harap aja semua mudah-mudahan jadi perhatian. Semangat terus kawan-kawan, karena kita sama-sama kena musibah, jangan putus asa. Meski aktivitas ekonomi mulai hidup, pemulihan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya tuntas. Wilayah ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan dampak bencana paling berat di Sumatera. Pemerintah menempatkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Penilaian pemerintah menunjukkan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan stabilisasi kondisi lapangan. Kembalinya aktivitas pasar menjadi indikator penting kehidupan warga mulai pulih, sekaligus menjadi bagian dari proses panjang pemulihan daerah pasca bencana yang terus didorong secara bertahap. Pasokan air bersih bagi warga Kabupaten Aceh Tamiang mulai kembali normal setelah sistem penyediaan air minum atau PAM IKK Rantau beroperasi pasca banjir bandang. Pemerintah memastikan kualitas air aman dikonsumsi sekaligus melanjutkan pemulihan infrastruktur untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. Pulihnya layanan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak pasca bencana banjir bandang di Aceh Tamiang. Beroperasinya kembali SPAM IKK Rantau menandai langkah penting pemulihan layanan dasar setelah sebelumnya pasokan air terganggu akibat kerusakan fasilitas utama. Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung instalasi pengolahan air rantau. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan proses pengolahan air berjalan sesuai standar kesehatan dan dapat segera melayani kebutuhan warga. Kalau sementara ini sih sudah bisa ngalir ke reservoir dan situ kita proses. Kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita. Jadi secara umum sudah oke lah. SPAM IKK Rantau memiliki kapasitas layanan besar 40 liter per detik dan melayani warga Kecamatan Rantau serta wilayah sekitarnya. Sebelumnya banjir bandang merusak sejumlah komponen penting, termasuk tanggul instalasi, intake reservoir, sistem pompa, dan jaringan kelistrikan. Ini kan kalau nggak bisa bawa ke sana ngambil air bersihnya, nampung air hujan lah. Kalau datang hujan kami tampung ya. Selama ini kami mengambil air jauh ke Sipange sana, Bu. Jadi susah, mau mandi, mau masak pun susah. Jadi udah senang sekarang? Iya, senang. Terima kasih langsung Kementerian PU. Iya. Jadi terima kasih banyak kepada Kementerian PU semuanya. Percepatan pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi sistem, optimalisasi pompa, perbaikan mekanikal dan elektrikal, serta pembersihan lumpur sisa banjir. Selama masa transisi, dukungan darurat berupa menara tangki air sementara dan penyediaan genset turut disiagakan agar distribusi air tetap berjalan. Pemerintah salurkan tunjangan khusus guru terdampak bencana.
Simak laporannya usai jeda, tetap bersama kami.